Halo bro, kembali lagi bersama gua Rian di channel Rian Nugraha. Dan sekarang gua mau memperkenalkan ke kalian segmen baru di channel gua, Doktomotif. Ya, sebenarnya udah lama pengen bikin gini, cuman gak sempat bikin sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Baru sekarang gue mau review helm baru gue, NJS ZX1R GT Nebula Sky. Nah, dan kamera action cam dari Bipro, tepatnya ini tuh Pro 5 AE 2X ya. Oke, sebelum ke kamera kita ke helmnya dulu. Nah, ini dia helm NJS ZX1R GT. First impression gua dari helm ini tuh keren banget, cocok banget buat riding, buat harian, enak banget, dan bentuknya compact, nggak terlalu gede ya, nggak terlalu kecil banget, jadi buat ke kayak ukuran badan gua itu cukup cocok. Dan kita mulai dari luarnya dulu. Nah, ZX1R ini sudah dilengkapi dengan nih spoiler ya. Kalau kalian beli di Yes-nya atau mungkin toko-toko lain yang udah include sama spoilernya, mereka tuh bakal kasih spoiler seperti ini. Oke, spoiler clear ya, sebenarnya nggak bagus, nggak terlalu neko banget, nggak terlalu miring, dan cocok dipakainya, jadi ya nggak terlalu simple lah kelihatannya, dan masangnya juga gampang. Spoiler itu tinggal masang, kalau sini kalian lihat tinggal ada bagian selotipnya sini, tinggal buka aja dan tinggal tempel. Nanti bakal ada kayak penguncinya gini. Nah, dua ini penguncinya ke ventilasi di spoiler yang helmnya. Dari situ kita ke bagian ventilasi ya. Bagian ventilasinya ini tuh terbilang ada tiga di depan. Ada ini di bagian mountnya, dia bisa diturunin, dan di bagian atasnya sini ada dua. Ini tutup, ini buka, sama di bagian kanannya juga. Ventilasinya itu sebenarnya menurut gua ngaruh banget, nggak terlalu banget sih, ngaruh kalau misalnya kita mungkin di dalam panasan, tinggal buka aja ventilasi atas ya, itu udah lumayan, nggak terlalu sejuk sih, angin juga nggak terlalu masuk. Dan tapi kalau kalian buka bagian depannya di mountnya sini, ini lumayan ngaruh ke angin, dan anginnya tuh bakal masuk ke dalam yang di sininya. Nah, sini tuh ada bolong-bolong, jadi ya nggak terlalu panas, nggak terlalu gerah, kadang ini ya nggak terlalu panas lah intinya kalau lagi riding pagi-pagi atau siang hari biasanya kan. Sekarang kita ke bagian visornya ini lumayan lebar, dia tuh lebar banget visornya, enak buat riding. Visornya
kita visionnya, penglihatannya jelas atas bawah atau kanan kiri itu lumayan luas. Tinggal kita memposisikan helmnya di kepala kita, mau miring gini atau lurus gini, gimana kalian enaknya. Dan sudah bisa dilengkapi dengan pinlocknya tuh yang 70. Nah sini sudah ada buat pinlocknya ya, kanan kiri. Dan gua tuh ini baru beli pinlocknya, baru udah dipakai. Soalnya kalau nggak pakai pinlock dia tuh mana kalau pagi-pagi atau sehabis hujan ya, atau mungkin malam kalau suhunya lagi di bawah dingin banget gitu, pasti kalau kita napas itu mau meskipun udah pakai masker atau pelengkap pasti bakal mengembun. Tetap aja harus pakai pinlock ini. Dari visornya, visornya ini ori dan belum diganti, dia tuh kebilang visor dark clear kayak, pokoknya kayak kelihatan clear tapi masih ada darknya sedikit gitu ya. Jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang kesorot banget, jadi nyaman banget dipakai buat malam hari atau siang hari, nyaman banget. Dan di bagian visornya sini udah ada penguncinya, jadi kalau kalian biasanya kan takutnya kalian lagi ngebut pakai motor atau ada angin kencang, visornya kebuka kayak gini. Nah kalau dianya sini udah ada locknya gitu kan, tinggal ke bawahin visornya sampai ke tekan, nah dia udah kunci ya. Dan kalau mau dibuka lagi tinggal pencet yang di sini. Nah yang di sini tinggal kalian pencet dan naikin yang sini. Nah sudah dibuka. Oke, nah kita ke bagian desain, ke bagian desain dulu deh. Desainnya menurut gua ini tuh bagus banget dan eye catching, mungkin lumayan kayak menurut gua, dan gak terlalu rame ya tuh. Kenapa gua beli yang motifnya belas kayak ini, karena motifnya itu unik dan bagus. Nah kalau kalian lihat ini tuh kelihatan kayak ke hijau-hijauan emerald dan kayak ke biru-biruan, bagus. Dan ya eye catching banget, nggak terlalu simpel, nggak terlalu rame kelihatannya. Kalau malam-malam kelihatan gelap lumayan, jadi nggak terlalu kayak helm-helm yang lain motifnya terlalu rame gitu. Kayak kalian sukanya motif helm yang simpel, ini cocok banget sih. Kita ke bagian sini dulu. Di dalam sini kita udah ada nose guard, nya, dan helm NJS One R ini udah ada ini apa ya, tanda kacamata, berarti dia tuh ibaratnya kalau pakai kacamata nggak terlalu neken gini, pokoknya tinggal pasang gini udah pas banget. Soalnya dia pasti si kacamatanya masuk ke slip sini, nggak terlalu ngakokin lah. Dari bagian sininya, pinggirnya tuh kalau kalian lihat di sini, nah bagian sini ini tuh buat ada kayak pengungkit atau tinggal tekan ini tuh buat membuka si visornya. Kalau kalian mau bersihin visornya atau ganti visornya sama yang lain, atau mau masang pinlock, tinggal kalian tekan yang sininya, tekan ke sini ada arahnya, dan yang sebelah sini juga sama, kalian tekan dan
kan bareng-bareng, yang bareng atau siapa duluan juga nggak apa-apa. Dengan kalian kapasin, tarik ini emang effortnya harus gede banget. So, satu-satu dulu yang kirinya dulu, karena dia tuh di sininya ngunci banget. Tarik keluar atas ini. Nah, dan yang sini juga sama. Nah, udah kebuka. Pokoknya salah satu udah kebuka, dia gampang bukanya. Nah, ini pin locknya udah gua pasang. Series kayak gini ya, kelihatan dia tuh dark clear, agak gelap, nggak terlalu gelap juga nggak terlalu terang kalau kena sinar matahari atau kena lampu. Dan pasangnya kalian tinggal masukin sini, kan ada ganjelan gitulah kayak ini. Nah, di sini sama di sini ininya begini. Kan dipasang karena sini ada kayak celah gitu, jadi biar gampang masukin penguncinya. Dan agak turunin biar yang pengunci yang kecil yang di depannya masuk. Oke, kalau sampah itu dia butuh effort yang lebih, yang harus pakai effort yang kuat, harus membukanya, mencopotnya, soalnya emang susah banget ini mengunci visornya. Kita lanjut ke bagian dalam sininya, bagian bawahnya dulu. Nah, di bawahnya ini gua udah pakai chain boardnya, jadi entah chain board atau apa, pokoknya dia buat tutupin di bagian sini ya, biar nggak ada angin terlalu masuk. Dan si NJS Setback One itu udah ada sistem emergency pullnya, jadi kalau misalnya kalian amit-amit ya, ya ibaratnya susah buka helm atau mungkin crash, kalian tinggal tarik ininya, tarik, nanti udah kebuka seperti ini. Nah, dan kita tarik ini aja. Nah, busanya udah keluar. Nah, gampangan tinggal tarik aja si pull ininya, dan ini udah bisa dicopot di bagian pipi sininya, bagian telinga-telinganya. Di bagian lock helmnya ini tuh udah pakai D-ring. Dalam NJS ini tuh udah support buat masang kayak intercom, karena di sininya udah ada bolong-bolong gitu di bagian telinga sininya, di bagian pusat telinganya udah bolong-bolong, jadi buat naruh speakernya, headsetnya. Nah, di dalam sini tuh udah ada kayak jalurnya buat kabel yang merah ini, dan nanti si headsetnya tinggal dipasang aja di sini, karena udah ngebulat, udah pas banget buat masang headset intercom. Oke, menurut gua helm ini tuh cocok banget buat harian dan buat riding jauh juga. Dia nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat dan nggak terlalu gede banget, nggak terlalu lonjong banget, yang bulat gitu bentuk helmnya. Jadi buat kayak badan kalian misalkan agak kecil atau kayak lihat terlalu
panjang, biasanya kalau misalkan lehernya panjang atau badannya kecil tuh pakai helm yang kayak gini tuh kayak kelihatan helmnya gede tapi badannya kecil. Nah kalau helm NGS ZX-1R ini pas banget buat badan kalian, mau itu gede atau sedang, minimal pasti kelihatannya cocok dan pas. Nah sekarang kita ke bagian ini yang gue tunggu-tunggu, yang gue pengen ini, Action Cam Bipro 5 AE 2X ya. Dari modelnya ya sama seperti kayak ke GoPro atau Xiaomi yang lain. Dan si Bipro 5 ini dia tuh udah ada ini ya. Kalau kalian lihat di bagian depannya kamera, dan di sininya udah ada layar kecil. Itu tuh buat kayak kalian mau selfie atau video kalian di depan kayak gini misalkan, ya ibaratnya selfie ya. Jadi nggak terlalu susah melihatnya, tinggal dipindahin ke sini aja. Nah sekarang kita nyalain, kita cobain. Oke, nah jadi si Bipro 5 ini dia tuh sudah satu set dengan ini mikrofonnya. Jadi kayak tinggal kalian konekin pakai wifi dari Action Cam Bipro nya, dan kalian pencet di sininya mikrofonnya ada tombol di sini sampai nyala, nanti nyala seperti ini. Nah tinggal pencet yang ini bagian sini, bagian kanannya ada tombol up down-nya, tinggal pencet yang up. Nah sini nanti ada namanya, ada wifi SSID, ada ID-nya, dan ada wifi passwordnya. Ada juga buat kayaknya ini buat eksternal mic-nya, bukannya kayak wifi yang portable gini. Dan ada buat memori di sini, tinggal kalian tekan memorinya keluar. Nah, tadinya dari si Bipro nya gue dikasih yang ukuran memorinya tuh 16 GB gitu tuh, dan itu tuh kurang karena sekali nyimpen tuh udah hampir sekitar satu video tuh 15 menit, sekitar hampir 1 gigaan. Dan menurut gua rekomendasiin pakai yang SanDisk Extreme yang 100 GB, yang 128 GB, dan gua ini pakai yang 128 GB. Oke, sekarang kita ke mode-modenya. Dari modenya ini udah support Full HD dan udah bisa 4K, atau kalian mau turunin lagi bisa ada 2,7K, itu dari 4K sama 2,7 itu sekitar 30 fps. Dan kalau kalian mau pakai Action Cam Bipro 5 ini, kalian gua saranin pakai ini ya, pakai dudukannya lagi buat action camnya. Ini gua pakai beli lagi sebenarnya, tempel. Kenapa? Karena sebenarnya ada dari NGS nya, dia tuh dikasih, dan udah ada kayak di sini itu ada bolongan bautnya, kalian tinggal copot aja. Tapi karena nggak tahu semuanya kayak gitu atau dalam gua aja, jadi bautnya tuh nggak bisa kenceng, jadi nggak, gua udah putar-putar, udah gua kencengin, dia nggak kenceng, tetap logon. Nah jadinya gua beli lagi yang ditempel gini pakai 3M ya. Nah semoga aja nanti NGS kedepannya bisa diperhatiin lagi yang hal kecil-kecil gini, karena lumayan buat kita yang
pengen video perjalanan atau yang motovlogger, karena satu, desain si buat GoPro atau action cam-nya itu atau GoPro-nya itu bentuknya juga nggak jadi nggak bikin bagus ya ke helmnya kalau misalkan kita nggak pakai action cam-nya, karena nggak kayak gini dia tuh udah lonjong kayak gini, nggak bisa dicopotin gini. Nah, dan si kita susah, nggak bisa ngebautnya sini, susah. Kalau yang gua ini ya susah, makanya diganti sama yang kayak gini. Satu, buat lebih simple, kalau kita nggak pakai action cam jadi tinggal pasang gini. Nah, tapi harus hati-hati, misalnya ini gue kayaknya kurang ke bawah, harusnya ada ke sini di karetnya, atas karetnya sini kan, tapi gue terlalu atas jadi kena si tutup ventilasi ini. Jadi kalau kalian mau pakai yang kayak gini mending agak ke bawah ke sininya, udah lebih simpel, lebih oke. Dan mau pakai action cam di GoPro ini ya tuh udah disediain ini buat pasang casingnya dan pasang kameranya ke entah itu mau di helm atau di tripod, udah ada disediain. Jadi ada kayak buat bautnya gitu. Sebenarnya ada yang buat anti airnya, cuman nggak dibawa. Pasangin kayak gini dan ke sini aja. Ini harus, nah yang ininya harus kalian tekan gini, soalnya ini agak mangap kayak gini, agak tinggal masukin, kencengin. Nah, lebih simple, lebih oke, kelihatannya simple, enak, dan gak berat juga ke kalian juga kalau lagi riding. Oke, dan itu adalah review helm Jetpack One hari ini dan juga kamera action cam di Pro 5 yang gua baru beli kemarin. Nggak baru beli sih, sebenarnya udah lama, sekitar 3 bulan. Dan kenapa itu sebabnya gua belum upload lagi, karena ini tuh kameranya kita harus perlu setting lagi, entah itu buat di perjalanan atau di malam hari, siang hari itu beda-beda. Dan juga karena kemarin pakai yang 60 GB si memorinya, entah itu ori atau enggak, dia tuh patah-patah. Kalau 4K atau 2K bahkan 1060 pixel juga sudah patah-patah hasil videonya. Jadi gua akhirnya beli lagi yang 128 GB dan ori SanDisk. Harus ya, minimal, nggak minimal, wajib kalian kalau mau pakai action cam kayak gini pakai yang ori SanDisk, dan minimal gua saranin sih 100 GB-an ya, yang sebenarnya sih lumayan ya harganya. Buat jangka panjang itu bagus banget dan nggak terlalu ke kalian, nggak terlalu ribet. Oke, itu dia teman-teman, bro-bro sekalian, episode perdana Doktomotif dari gua ya. Itu dia episode kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa kembali di episode Doktomotif selanjutnya. Terima kasih, bye.